Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abangku semuanya ya? Tanpa terkecuali di sini seperti biasanya saya akan memberikan sebuah edukasi secara gratis ya. Silakan diamati, dipelajari dan dipahami ya. Yang pastinya versi saya ya. Di sini saya akan memberikan sebuah teknikal analisis yang sangat-sangat simple menurut saya. Dan apabila cocok buat abang-abangku semuanya ya, silahkan dipraktekin di akun demo dulu baru di real akun. Oke, untuk teknikal analisis satu periode itu caranya seperti ini abang-abang ya. Bentar, habis ini saya akan jelaskan. Support. Di sini saya menemukan informasi, di sini turun dan naik. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Tunggu dulu ya. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Dikatakan penurunan, candle di area ini harus ada yang mampu menembus titik terendah titik support yang ada di area ini ya. Tetapi kalau di sini dia sudah naik, maka saya akan open posisi reversal. Kita lihat ya. Oke. Nah, saya open posisi buy ya. Kita lihat apakah di sini kita bakalan profit. Kita cari momen aja ya. Kalau teknik kita masuk, kita pasang ya, kita OP. Kalau nggak masuk, nggak sesuai rules, nggak sesuai dengan teknikal analisis kita, jangan open posisi. Simple itu ya trading itu ya. Mungkin ini teknik ini bisa dipakai di forex juga ya, tapi belum saya coba ya. Oke abang-abangku semuanya ya, jangan lupa buat abang-abangku semuanya, siapapun kalian yang nonton video ini yang terjun ke dunia trading, yang mencari technical analisis, strategi, wawasan yang lainnya di dalam dunia seputar trading ya. Di sini abang-abang akan menemukan ilmu gratis, secara gratis ya, tanpa berbayar sepeser pun ya. Di sini tidak ada yang saya tutup-tutupi, apapun yang saya ketahui, saya pahami, saya share di channel YouTube saya ini ya, di Trader Jatim ini ya. Silakan dipelajari kalau memang abang-abang cocok. Oke, apakah di sini kita bakalan profit? Kita lihat ya.
pindahkan dulu waktunya. Oke, apakah di sini kita bakalan profit? Jadi seperti ini abang-abangnya. Cara analisanya itu. Ntar kita lihat ya. Apakah di sini kita loss? Karu. Oke, kita profit ya. Jadi ini ya cara menganalisanya itu seperti ini. Di sini kan di area ini, ketika kita di area ini ya, di area ini, ketika dia membentuk candle bullish maka hitungannya adalah support. Kalau membentuk candle bullish kayak ini berarti hitungannya support. Ini support. Kalau bearish berarti resisten. Caranya seperti apa bang? Berarti caranya kayak gini. Cara menganalisanya. Ini support. Support ketemu support. Support di sini sudah ditembus berarti turun. Sedangkan sini menembus resisten. Dari sini berarti naik. Turun naik. Turun ya, turun. Tembus kan turun, ini turun. Sini menembus resisten yang di sini. Naik, berarti turun naik. Ini karena di sini masih turun naik, berarti kan belum ketemu dominannya, masih imbang ya. Kalau masih imbang, kita tunggu candle ini dulu. Nah, ketika candle merah ini tidak mampu ngebreak area ini, maka ini dikatakan naik. Berarti turun, naik, turun, naik. Oke, berarti kita sudah menemukan kenaikan 2 kali ya. Itu caranya ya. Kita sudah menemukan kenaikan 2 kali. Ketika sudah menemukan kenaikan 2 kali, untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Nah, untuk turun itu harus ada candle merah kayak ini tadi kan, ini sebelum menjadi candle warna hijau, ini kan turun dulu tuh menjadi candle merah, ngebreak support atau RBS ya. Ini kan support tuh, ditembus ketika di ini menjadi candle bearish ke bawah. Ketika itu terjadi, kita langsung open posisi buy. Itu abang-abang ya. Harus menembus ya. Oke, kita lihat di sini. Ini support. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun, naik ya. Naik, turun, naik. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Nah, di sini kan ada support tuh. Ada support nih. Dia turun. Ketika dia turun menembus titik, sudah menembus support yang ada di sini ya, kita langsung bisa open posisi buy. Kita bisa langsung open posisi buy. Buset. Turun ya. Oke, kita open posisi buy di sini ya. Dia kan turun tuh.
Tapi kalau dia naik dulu, ngebreak resisten lu terlebih dulu di sini, kita juga bisa open posisi apa? Posisi sell di sini. Jadi kita bisa cepit di sini ya. Jadi atas bawah dapat kita. Oke, profit ya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kayak gini Bang ya. Kita pindahkan dulu waktunya. Jadi apa ini? Kuncinya di sini ya tekniknya. Di sini kan C1, C2, C3, C4, C5 ya. C5 di sini ya. C5 merah berarti itunya adalah resisten. Resisten semakin naik berarti hitungannya adalah naik. Sedangkan candle bearish ini ngebreak support berarti naik turun. Naik turun terus ini turun juga. Berarti naik turun turun. Nah, untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan yang menembus support. Tapi karena candle ini barusan kan turun tuh, sudah menembus support ya. Kan naik tuh, resisten semakin naik berarti hitungannya naik. Kita lihat resisten di sini, candlenya itu menembus berarti naik turun, kan masih imbang. Kita tunggu di C1. Ternyata C1 ini tidak mampu ngebreak resistennya di sini, berarti hitungannya turun, naik turun. Ini ya. Naik turun berarti turun dua kali. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Itu kan ya. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Karena di sini candle ini sudah ngebreak resistennya di sini, kita tadi bisa open posisi buy di sini ya, ketika sudah ngebreak ya. Ketika sudah ngebreak resisten yang ada di sini, kita bisa open posisi buy di area ini. Nah, kita bisa open posisi sell ketika candle ini mampu ngebreak resisten yang ada di sini. Kita lihat ya, kita tunggu ya. Kalau dia ngebreak resisten, kita open posisi sell. Nah, dia ngebreak ya. Bentar telat ya. Kita telat ya, bentar. Oke. Kita open posisi sell di sini ya. Jangan lupa ya abang-abang ya, teman-temanku semuanya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Biar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video teknikal analisis strategi ya, secara gratis ya pastinya ya. Oke. Nah tuh dia kan udah menembus ya. Kita open posisi buy di sini ya. Kita coba di sini ya. Kita coba open posisi buy seperti yang saya katakan tadi. Ketika dia ngebreak duluan area support, kita bisa open posisi buy. Naik turun. Apakah dapat juga kenaikannya di sini? Atau zone? Sebenarnya kan hitungannya kan turun sebenarnya. Untuk turun kan membutuhkan yang namanya kenaikan candle menembus resisten. Gitu kan. Kita lihat ya apakah dapat. Biasanya sih dapat biasanya dapat, tapi nggak tahu juga. Kita lihat aja lah.
Oke, kita pindahkan ya untuk waktunya ya. Oke, apakah di sini kita dapat abang-abang ya? Kayaknya dapat ya. Dua-duanya kayaknya sih. Yuk naik. Oke, mantap. Oke. Mantap sekali. Di sini menemukan informasi resistennya. Turun 2 kali. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Sudah turun ya di sini karena penurunannya sudah 2 kali, apalagi tambah ini juga, dia juga turun, ini juga turun, berarti 3 kan. Untuk turun itu membutuhkan yang namanya kenaikan. Yang dikatakan kenaikan adalah tunggu candle menembus titik tertinggi daripada resisten, baru kita bisa open posisi sell. Kalau dia nembus support dulu, kita open posisi buy. Kayak gini ya, dia kan nembus dulu ke bawah kan, kita open posisi buy. Oke, ada yang loss gak tadi ya? Belum ada yang loss mas Magal, belum ada yang loss ya. Ya kita tunggu ya. Ketika dia naik menembus resisten, itu kan sudah membentuk resisten, itu support backup resisten ya. Jika dia naik, nah, kita lihat, oke nembus ya. Oke, di sini kita open posisi sell. Sini kita bisa open posisi sell karena dia sudah menembus resisten atau SBR, support backup resisten. Mantap ya, teknik ini saya temukan malam ini ya. Kadang kalau kita menemukan sebuah teknik itu, kalau nggak dibuat video, kita itu lupa lah kawan-kawan ya. Tapi kalau kita dibuat konten kayak gini, kita buat video, kita dokumentasikan di channel kita, maka kita bisa mempelajari apa yang sudah kita pelajari biar nggak sia-sia gitu. Kalau kita nggak ingat, kita lihat video kita sendiri gitu ya abang-abang. Dan buat abang-abang yang belajar technical analisis, yang disuruh bayar sama mentor-mentor ya, karena saya juga dulu itu sama aja, saya itu belajar kesana kemari itu juga ada hasil, jadi belajarnya kayak gitu ya abang-abang ya. Jadi belajarnya kayak gitu sama aja, nggak ada hasil bang. Makanya saya putuskan untuk belajar sendiri menjadi seorang solo trader ya. Oke, dia turun, kita tambahkan lagi karena sudah ngebreak ya. Jangan lupa dukungannya ya abang-abang ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share ya abang-abang ya, agar semakin berkembang ya channel ini ya. Oke, kita lihat apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangkai ya abang-abang ya. Tuh Raja Trader. Itu grupnya Raja Trader itu. Saya pernah masuk grupnya bang, bayar mahal bang, nggak dapat apa-apa bang, zong semua. Mending belajar sendiri bang, cari yang gratisan di YouTube banyak bang. Mending belajar sendiri, di YouTube banyak yang gratis kok. Di YouTube banyak yang gratis ya abang-abang ya. Oke. Apakah di sini kita bakal profit? Yang di bawah ini apakah dapat? Sungguh cantik sekali pemandangannya ya abang-abang ya. Kenapa akun demo bang? Ya emang kenapa kalau akun demo? Akun real, akun demo sama aja. Jadi yang penting ilmunya bang ya, ada serap ilmunya bang ya. Jangan diperkarakan atau dipersoalkan perkara akunnya ya. Di luaran sana abang disuruh bayar,
Di sini abang-abang tidak disuruh bayar, karena di sini kita sama-sama belajar ya, saling berbagilah. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, pasti kita akan dimudahkan oleh Allah gitu. Oke, semoga semuanya dimudahkan ya perkara usahanya ya. Oke, dapat ya bang ya, mantap. Support di sini, support ditembus turun. Oke, turun. Turun butuhkannya namanya kenaikan. Dia sudah naik tuh tadi. Turun. Dia naik tuh. Kalau sudah menemukan 2 penurunan, kita gas langsung ya. Waduh, kok jadi kayak gini bang? Apakah di sini kita bakalan lolos? Kita menemukan support di sini bang ya, support ditembus berarti kan turun. Terus candlenya juga tidak mampu ngebreak, berarti turunnya 2 kali. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan gitu bang. Kalau sudah menemukan penurunnya 2 kali, kita langsung open posisi bang ya, itu aja. Jika dia naik menembus resisten, kita sikat langsung ya. Oke, kalau dia menembus support, kita open posisi buy. Siap-siap ya. Kalau dia menembus support, kita open posisi buy. Kita lihat dulu. Oke, kalau dia turun menembus support, nah dia nembus ya. Oke, kita open posisi buy di sini. Turun lagi. Turun. Oke, turun lagi dia. Kita open posisi buy di sini. Kita lihat ya, apakah teknik ini benar-benar jos atau gimana ya. Cepit itu bang ya, kecepit itu. Oke, dia naik. Karena dia naik melebihi open posisi kita tambahkan lagi untuk open posisi sell. Signal apa signal? Mantap, signalnya baru pertama kali. Telegram itu bang ya. Oke bang, kita lihat bang, apakah di sini kita bakalan profit bang? Oke, dia nembus. Kalau dia nembus lagi, kita akan OP. Sangat indah sekali pemandangannya bang ya. Sangat indah sekali pemandangannya. Oke, sangat indah sekali bang. Apakah di sini kita bakalan dapet? Wow. Wow, tekniknya sangat sempurna kalau ini dapat bang. Dia naik bang. Ketika dia naik melebihi titik entry kita tambahkan lagi untuk open posisi sell ya. Oke, cukup. Waduh, nyantol nih bang. Oh mantap bang, sungguh sangat sempurna sekali bang. Gratis nih bang, gratis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya bang ya.
Apakah di sini kita bakalan loss bang? Kita lihat ya. Apakah dapat yang di atas itu? Kita lihat. Wow. Apakah kita bakalan loss bang di sini bang? Kita lihat. Apakah dia bakalan naik bang? Kita loss di sini bang ya. Dia naik ternyata bang ya. Apalah bang ya. Oke. Kenapa kita loss? Kita lihat dulu bang ya. Di sini kita menemukan informasi support semakin turun. Support ditembus turun 2 kali. Di sini naik. Turun 2 kali. Turun. Kenapa ini bisa loss? Kita lihat dulu bang ya, kita pelajarin kenapa bisa loss. Sedangkan cara teknik kita itu mau menghitung dari sini bang ya. Ini support di sini ditembus dan supportnya semakin turun, otomatis ini namanya penurunan ya, penurunan. Terus candle ini, support ini tidak mampu ngebreak resisten. Tadi turunnya 2 kali. Turun 2 kali. Terus di sini dia mencoba untuk turun tapi dibatalkan. Resisten. Kalau kita sudah menemukan penurunan 2 kali, harusnya 3 ya. Kalau kita menemukan penurunannya di sini 2 kali, berarti masih kurang 1 gitu. Di sini dia malah di sini dia turun tapi penurunannya tidak mampu ngebreak ini meskipun dia jadi resisten ya. Terus dibatalkan dengan ini. Nah, membatalkan ini menembus support yang ada di sini. Turun 2 kali. Di sini terkonfirmasi penurunan untuk resisten, tapi resisten semakin mengecil, candlenya semakin mengecil. Indikasinya naik, berarti kan kurang beres, masih kurang beres. Masih indikasi kenaikan, tidak kuat. Kita tunggu 1 candle lagi. Ketika candle ini terbentuk semakin besar, bahkan dia ngebreak resisten di sini, baik yang di sini tembus semua, berarti penurunan sini sudah dibatalkan. Dan untuk turun, untuk naik, berarti kan naik. Karena di sini sudah dibatalkan, karena di sini sudah di arah sini, maka kita membutuhkan penurunan untuk yang namanya kenaikan. Dia turun set.
tetap posisi buy profit ya. Oke, kita pelajari lagi ya. Di sini support, sini support. Kalau support, kita tarik garis di bawah candle merah ya. Nah, support ini ditembus. Support ini ditembus kan turun tuh, turun. Support ini ditembus sama candle merah ini, berarti turun. Di sini dia butuh support. Ya, support. Turun dua kali, turunnya dua kali ya. Tapi penurunannya di sini dibatalkan. Dia malah naik. Berarti di sini akan terjadi yang namanya kenaikan, kan gitu kan? Ya. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Di candle ini harusnya dia turun, ngebreak ini dulu. Tapi di sini meskipun dia kenaikan, tapi arah harganya turun, dia juga turun. Tuh. Karena untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan, tapi dia langsung naik dulu, maka kita open reversal. Kita profit di sini ya. Oke, ini kepencet nih abang-abang ya. Kita pelajari dulu lagi ya. Di sini bentuk support. Ini support, berarti support tidak ditembus, artinya adalah sebuah kenaikan. Di sini naik, tapi di sini turun, Bang. Di sini turun. Naik. Kalau lihat support semakin naik berarti hitungannya naik, tapi candle bullish ini tidak mampu ngebreak candle merah ini, berarti hitungannya naik turun. Nah gitu kan ya, naik turun, berarti masih belum imbang. Dia ke atas tuh, terus dia turun lagi ya, naik turun. Di sini dia sudah mampu ngebreak, naik turun dua kali ya, naik turun ngebreak. Tapi di sini dia tidak mampu ngebreak ini, berarti dia naik turun naik turun naik, impas ya. Di sini turun berarti apa? Turun 3 naik 1, berarti kita open posisi sell. Untuk open posisi sell, tunggu dia ngebreak dulu di sini, ngebreak sini ya. Oke, kita open posisi sell ya. Dia ngebreak, kita open posisi sell. Oke, dia ngebreak, kita open posisi sell. Dia
dia ngebreak, kita open posisi sell, dia ngebreak, kita oke. Oh jadi gitu ya caranya ya. Udah ketemu ya, ketemu berarti ya, udah ketemu. Jadi hitungnya itu kita menghitung resisten sama support. Tadi nggak gini caranya tadi. Terus kenapa bisa loss? Jadi hitungannya itu harus lebih dominan yang mana antara bearish sama bullish gitu ya. Oke, perhatikan lagi ya. Langsung nyampe di sini. Perhatikan abang-abang ya. Di candle ini membentuk resisten. Kalau resisten kita resisten di sini kita bandingkan dengan resisten ini, resisten semakin turun berarti informasinya penurunan. Turun, sedangkan penurunan di sini tidak mampu ngebreak ini candle bullish ini, berarti di sini turun naik ya, turun naik. Di sini turun, dia sudah tertembus naik, turun naik, turun. Kita tunggu. Naik, turun, oke. Kita open posisi sell ya. Nah, apa tadi? Turunnya 3 kali ya. Kita open posisi sell bang ya, karena sudah menemukan penurunan 3 kali. Kita open posisi sell ketika dia kita sudah menemukan penurunan 3 kali, kita open posisi sell. Ketika dia mau naik membentuk candle bullish, kita langsung open posisi sell ya. Tadi kan dia sempat naik kan, candle yang lagi berjalan ini tadi kan sempat naik. Akurnya kosong bang ya. Kemarin pernah loss bang, sekarang nggak OP lagi. Sekarang kita belajar fokus dulu di akun demo ya, baru kita deposit lagi nanti. Jadi gini bang ya, ini kan turun dah, ini resisten semakin turun, set turun, hitungannya berarti turun. Terus patokannya di sini bang, sini patokannya di sini ya, dia naik berarti turun naik, ditembus lagi, ditembusnya turun 2 kali. Terus candle bullish ini mau naik, gak mampu dia, berarti turun, hitungannya turun naik ditembus turun, berarti turunnya 3. Kalau sudah menemukan 3 kali penurunan, kita bisa open posisi sell ya. Oke, kita tunggu. Kalau dia naik, kita open posisi lagi ya, open posisi sell. Kalau dia naik lagi, gimana abang-abang ya, bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami ya abang-abang ya. Kita lihat apakah di sini dia bakalan naik. Ini sudah jam berapa nih? 22.38. Jangan lupa dukungannya ya abang-abang ya. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Di sini tidak ada yang saya tutup-tutupi ya abang-abang ya. Buat kalian semua yang mencari teknik analisis, strategi, dan lain sebagainya ya, pahami dulu baru terjun ke real akun ya. Banyak mentor-mentor yang memberikan link Telegram, tapi kebanyakan itu banyak yang tidak bertanggung jawab ya setelah mendapatkan uang. Kebanyakan seperti itu, mahal lagi, puluhan juta, ada yang 1 M. Mending buat deposit aja bang ya. Udah pantengin terus ya channel ini ya. Di sini saya akan kasih daging semua ya. Pastinya cara analisanya menurut versi saya sendiri.
Sangat simpel ya, nanti kita terapkan di forex market ya. Oke, gimana bang? Nah, loss berapa kali tadi bang? Kalau kita loss, kita pelajari kenapa kok bisa loss gitu ya. Mantap, mantap. Oke, di sini kita menemukan apa? Di sini menemukan informasi. Sini membentuk candle bearish ya bang ya. Kalau di sini membentuk candle bearish berarti hitungannya adalah resisten. Jika resisten tuh bang, resisten makin turun berarti hitungannya turun. Dan candle bearish ini menembus berarti turun dua kali ya. Turun 2 kali. Kita tunggu. Ini pas kalau dia membentuk candle bullish berarti turunnya 3 kali. Kita open posisi sell lagi habis ini bang. Kayak enaknya kayaknya ya, mantap ya. Nah itu kan mencoba untuk naik tuh kan, dia mencoba untuk naik kan. Nah itu kan kekuatan candle merah itu bang. Oke, kalau dia naik ke atas kita OP langsung sell. Waduh, langsung turun dia bang. Langsung turun dia bang. Kalau langsung turun kayak gini bang, udah jangan dikejar lah. Langsung turun dia. Harusnya ketika dia sudah membentuk candle kayak gini ya, berarti kan turunnya 3 kan. Kita mau open posisi sell kan. Tunggu dia mau membentuk sumbu langsung kita open posisi sell. Percobaan 1 kali di sini. Kalau takutnya dia langsung turun kayak gini bang. Kalau dia langsung turun kayak gini berarti kan kita nggak dapat di sini. Tapi kalau dia naik lagi ke atas baru kita open posisi sell. Karena dia langsung turun terjun ke bawah, kita nggak dapat di sini. Oke, tapi seenggaknya kita kan udah bisa menganalisa gitu loh bang ya. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, kita nggak OP. Yang penting analisanya bang ya. Ini tren turun nih bang, trennya lagi turun bang. Berarti untuk open posisi kita kan searah tuh bang. Kita cek di sini bang ya, history di sini bang ya. Kita cek history di sini. Ini kan support bang, support. Ini support. Berarti kalau ini support kita larinya ke support bang. Dari support ke support, set. Itu ya. Support tidak ditembus berarti naik. Support tidak ditembus berarti naik. Terus ini naik kan, tidak tembus naik. Terus di candle ini bang, dia menembus juga di sini bang, menembus area ini bang. Berarti naiknya 2 kali ya. Dia membentuk candle apa? Bentuk candle bullish tapi semakin mengecil. Tapi meskipun mengecil tapi dia candle bullish bang, menambah power dari sini bang. Artinya dia ada kekuatan, berarti naiknya sudah 3 kali di sini dia. Kita bisa open posisi buy langsung di sini sampai akhir periode gitu bang ya. Oke, kita dapat di sini bang ya.
Kita perhatikan di sini bang. Hitungannya kalau kayak gini udah resisten bang, resisten, ini resisten, turun, terus menembus support sini, berarti turun 2 kali ya, turunnya 2 kali ya, sudah menemukan penurunan 2 kali ya. Ketika candle ini oke, kita pun posisi sell lagi di sini bang, karena masih akan terjadi penurunan di sini bang. Kalau kayak ini kan iya kan naik dulu bang, kalau tadi kan langsung turun. Perhatikan, maka di sini kita bakalan profit karena kita sudah menemukan penurunan 3 kali bang ya. Kalau sudah menemukan penurunan 3 kali, kita sikat bang, kita sikat untuk open posisi sell. Oke, cukuplah, cukup. Oke, kalau dia naik lagi kita hantam bang. Cukuplah. Oke, di sini kita bakalan profit. Jangan lupa bang ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share bang ya. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar abang-abang tidak ketinggalan dengan video-video yang terupdate lagi nanti ya. Ini teknik sangat simpel sekali bang ya, sangat-sangat gampang loh bang. Silahkan dipelajari, dipahami ya bang-abangnya. Saya nggak munafik ya, jujur saja dulu itu saya itu mau nge-share kayak gini tuh keberatan bang, karena saya rasa saya mantengin market berjam-jam, menghabiskan waktu untuk membagikan penemuan yang kayak gini, itu rasanya sangat berat bang, sangat berat sekali, karena merasa takutnya nanti ada yang memanfaatkan, dijual belikan gitu bang ya, takutnya seperti itu. Tapi sekarang saya tidak memikirkan hal itu, karena saya fokus hanya ingin berbagi, tidak mengharapkan apa-apa dari abang-abang ya. Kalau abang-abang tidak keberatan, saya hanya minta dukungannya agar channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya abang-abang ya. Semoga apa yang saya bagikan di sini, pemahaman ilmu di dalam seputar dunia trading di binary option ini ya, semoga ada manfaatnya buat abang-abang ya. Oke, karena saya yakin di saat orang-orang itu memudahkan urusan orang lain, maka kita akan dimudahkan juga itu ya. Jadi gak usah berpikir 2 kali lah untuk memudahkan urusan orang lainnya. Kalau kita mampu berbagi hal yang bermanfaat buat orang lain, kenapa tidak gitu ya. Jadi gak usah memberikan beban lah gitu. Kalau abang-abang membuka sebuah edukasi grup, nggak masalah juga, silahkan, itu hak abang. Tapi karena di sini saya memang saat ini memang fokus untuk mengembangkan channel ini, jadi saya share semuanya secara gratis di channel ini abang-abang ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang-orang yang bisa merasakan manfaat dari sesuatu yang saya share ya. Jadi apakah di sini kita bakalan profit atau loss? Kita lihat bang ya. Kita di sini juga sama-sama nggak tahu bang ya, ini bakalan loss atau profit ya. Apakah dia mampu untuk naik?
Masih tersisa 30 detik lagi ya bang ya. Oke, support. Di sini kita menemukan informasi penurunan ya. Support semakin turun dan dia tidak mampu nge-break resisten, turun. Sini kita menemukan penurunan 2 kali, tapi konfirmasinya di sini di C1 itu kita menemukan penurunan tapi tidak mampu menembus. Berarti kita penurunan 2 kali, kita pending dulu kalau penurunan 2 kali. Kita tunggu. Oke, kalau dia sudah menembus kayak gini, kita bisa open posisi sell lagi di sini, Bang. Oke, dia kan nembus tuh. Kita open posisi sell lah, langsung lah ya. Dia sudah mampu menembus. Kita open posisi sell langsung di sini ya. Karena kalau menembus berarti bodinya ya, secara body. Kalau sudah mampu nge-break kayak gini, kita langsung open posisi sell, Bang. Karena dikatakan kita langsung open posisi sell karena kita sudah menemukan penurunan 3 kali gitu, Bang. Kalau sudah 3 berarti kan dominan turun. Kalau masih 2 kita tunggu candle lagi. Dukung nggak adanya sebuah penurunan gitu. Oke. Apakah di sini kita bakalan profit? Kita tunggu dulu, Bang ya. Baterainya mau habis nih, Bang. Delapan menit lagi. Tiga puluh 31 menit. Oke, dia naik tuh, kita bisa open lagi nanti kalau dia menembus titik entry. Kita akan open posisi sell ya. Kalau dia mampu menembus. Dalam dunia trading itu kita itu sesuaikan open posisi kita itu transaksinya disesuaikan sama modal kita, Bang ya. Dan gak usah barbar ya. Mana ini, Bang? Delay, Bang. Oke, dia naik, Bang. Mana nih, Bang? Dia naik, Bang. Mana dia, Bang? Sesuai analisa harusnya dia turunkan gitu, Bang ya. Apakah di sini kita bakalan profit atau loss? Kita sama-sama gak tahu, Bang ya. Kalau secara analisa kita profit. Bisa cara bandarnya yang pegang aplikasi ini ya, Bang ya. Yang punya nggak tahu juga ya. Oke, membentuk resisten turun. Apakah di sini kita bakalan profit?
Bisa saja kita loss, bisa saja kita profit. Waduh, gimana nih bang? Kok kayak gini jadinya bang? Kok kayak gini jadinya? Buset. Oke, kalau kita loss di sini kita kompen bang. Kayak profit ya. Lebih banyak profitnya tapi ya. Coba di sini kita OP sell. Di sini kan tidak terjadi penurunan kan? Kita OP sell langsung di sini ya. Karena masih belum terjadi penurunannya tadi kita open posisi. Kita langsung open posisi sell di sini bang ya. Jangan lupa bang ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share, agar saya lebih semangat lagi untuk konten videonya, biar abang-abang menemukan teknik dan strategi yang baru dari saya ya. Pastinya gratis bang, tenang aja. Ngecas waktu ngecas. Oke, malah naik bang ya. Oh Bruno, Bruno. Patah no. Oke bang, kita lihat bang ya. Apakah di sini kita bakal profit? Ini saya nyoba kompensasi bang ya, karena harusnya kan di periode sebelumnya itu kan harusnya dia turun bang, tapi dia malah naik. Makanya saya open posisi sell lagi di sini bang. Tapi kebanyakan ya. Berarti kalau kita loss di sini, dia kan langsung naik tuh naik. Berarti untuk kompensasinya itu nggak langsung ke sini bang ya. Cuma 1-2 menit aja di sini bang ya. 1 menit lah. Di sini kan kita loss di sini. Kita kompen di sini 1 menit. Gitu caranya bang ya. Kita buat pelajaran bang ya. Jadi ketika kita loss di sini, kita kompen di sini ya.
Oke, apakah di sini kita bakal profit? Oke, kita dapat Bang ya. Di sini kita dapat ngepres malah ya. Tapi bahaya juga ya. Turun support. Turun. Resisten. Turun. Naik. Jadi tekniknya gimana Bang tadi Bang? Caranya gini Bang ya, tekniknya ya Pak. Ini untuk teknik satu periode ya. Caranya seperti ini. Kita lihat di sini ini C5, saya katakan ini C5 ya. C5. Ketika di sini C5 ini membentuk candle bearish atau bullish. Kalau candle bearish hitungannya resisten, kalau bullish hitungannya support. Kalau kita menemukan candle bearish seperti ini berarti resisten kita tarik ke resisten yang ada di sini, berarti hitungannya dia naik. Dan di sini candle ini dia tidak mampu ngebreak support yang ada di sini atau candle bullish sebelumnya. Berarti naik dua kali. Naik dua kali ya. Nah, candle ini dia turun tapi tidak mampu ngebreak ini juga, berarti naiknya 3 kali. Kalau sudah 3 kali kita open posisi buy di sini Bang. Dia kan turun tuh. Ketika dia turun, kita open posisi buy di sini. Langsung 5 menit ya. Kita open posisi buy selama 5 menit. Westin. Hah? Wes ta. Kita profit di sini ya. Kita lihat ya apakah di sini kita profit atau enggak. Jadi kan gini Bang. Untuk kan tuh. Jadi gini ya. Perhatikan ya Bang ya. Perhatikan. Di sini kita sama-sama belajar ya. Yang penting jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bang ya. Biar saya itu lebih semangat lagi untuk membuat videonya ya. Dan biar abang-abang juga tidak ketinggalan video yang terupdate dari saya, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya. Oke, saya ulangi lagi ya di sini. Di sini kenapa saya bisa loss tadi? Ya, kalau yang namanya trading Bang, kalau trading itu loss itu udah biasa. Jadi kalau nggak untung ya rugi, itulah pakai bisnis ya. Oke, di sini kita menemukan informasi kan ini itu hanya resisten tuh, resisten semakin turun. Berarti turun. Ya, turun. Di sini candle ini tidak mampu ngebreak ini, Bang. Berarti naik. Gitu kan hitungannya ya. Turun, naik. Nah, candle ini mana tadi? Kita bahas lagi Bang ya. Kita bahas berulang-ulang ya biar paham ya. Ini tadi ya. Dia naik. Nah, candle ini mendukung adanya sebuah kenaikan. Ya, mendukung adanya sebuah kenaikan. Berarti turun 2 kali. Turun 2 kali, naik 2 kali. Turun 2 kali, naik 2 kali. Nah, terus dia menjadi candle apa? Merah. Turun lagi. Ya, turun, jadi turun, naik. Turun, naik.
turun, berarti turun 2 kali, naik 2 kali. Terus di sini, ini terakhir nih di sini Bang ya, di sini. Karena kita menemukan dua penurunan sama dua penurunan naik 2 kenaikan, berarti kan sama impas ya Bang ya. Kita harus benar-benar teliti Bang ya. Kita itu yang kita gunakan itu bukan daun ya, uang ya, uang beneran ya. Kita itu harus benar-benar jeli. Jadi kita ulangi ya. Di sini kan resisten, hitungannya kita merah resisten semakin turun hitungannya turun. Terus kita lihat candle ini tidak mampu menembus candle bullish, berarti turun naik. Nah, kita perhatikan di sini, ini hadir candle bullish mampu ngebreak candle ini, berarti turun naik 2 kali. Terus kita tunggu di sini, dia turun mampu ngebreak candle ini, berarti turun naik turun. Ya, kita tunggu lagi untuk yang terakhir kali ya. Analisa kita itu kita di C3 ini Bang ya. C3 ini dia mendukung adanya sebuah kenaikan atau penurunan. Nah, dia kan mencoba turun set. Terus ditolak, naik lagi dia sampai dia menjadi candle bullish yang teramat kecil. Berarti body adalah kekuatan. Ketika body itu semakin mengecil, maka dia lemah adanya sebuah penurunan. Maka kita open posisi buy di sini ya. Ketika dia turun, kita langsung posisi buy. Jadi kalau kita menemukan informasi dari sini bimbang atau sama impas ya, turun 2 naik 2, kita tunggu lagi candle berikutnya, sampai candle terakhir kita buat patokannya di candle 1 2, candle ketiga ya, baru kita open posisi di sini sesuai dominan yang mana gitu. Oke, ini tren lagi naik. Kalau tren lagi naik kayak gini Bang, gimana caranya? Sama aja caranya sama aja, dikatakan sama itu berarti ini support, hitungannya support berarti naik 2 kali. Ini semakin besar untuk support juga, berarti naik 3 kali. Langsung kita open buy di sini ya, langsung open posisi buy, di sini itu Bang ya. Langsung kita open posisi buy, kita lihat apakah kita profit. Meskipun kita nggak open posisi, tapi seenggaknya kita itu sudah menganalisa. Kenapa saya tidak open posisi? Karena saya kan sambil menjelaskan abang-abang ya. Emang durasinya harus panjang seperti ini Bang. Kalau saya pribadi ya, kalau saya belajar itu, kalau videonya durasinya sangat pendek itu menurut saya itu kurang memuaskan, karena terkadang kita itu masih belum paham. Jadi perlu diulang-ulang gimana caranya saya sendiri paham, terus yang mendengarkan orang lain itu juga paham, kayak gitu Bang ya. Mau abang-abang itu belajar secara gratis atau berbayar sama aja. Kalau abang nanggep paham ya pasti tahu nanti. Meskipun abang-abang nggak belajar ya, belajar sendiri lah, otodidak. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa Bang, kalau kita itu punya kemauan, keinginan yang kuat, tekad, tekun kita belajar, tidak pernah mengenal yang namanya kata menyerah dan putus asa, pasti bisa. Kalau yang lain bisa, kita pasti bisa Bang, tenang aja Bang. Itu rumus pasti itu Bang. Siapa yang sungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah gitu ya Bang ya. Jadi jangan cuma berkata, cuma masalah keinginan doang. Semua orang itu bisa berkeinginan ini, berkeinginan itu. Cuma gimana cara orang itu mau berproses apa enggak gitu. Prosesnya itu Bang yang sangat berat Bang ya. Untuk menjalani proses itu sangat panjang sekali. Oke, biar gak ngebacot mulu Bang ya, kita langsung aja di sini ya. Di sini kita menemukan informasi kenaikan
support naik tapi naik di sini turun, naik turun. Tunggu dominan. Kalau kita sudah menemukan 3 mana yang lebih dominan, baru kita sikat ya. Oh, kita loss di sini bang ya. Sini kita loss ya. Sini kita loss. Nah, apa tadi saya bilang, kalau kita loss kita kompen 1 kali di sini. Support naik. Bentar. Kenapa ini bisa loss ya? Oke, kita pelajari bang. Ini kan ini support kan, support. Ini support naik. Dan support ini sudah mampu ngebreak resisten di sini bang, sangat jauh sekali ya. Di sini dia naik. Kita open langsung di sini, set. Open naik. Kita profit. Kita analisa lagi bang ya. Kita loss lagi di sini bang ya. Kita loss. Support turun. Kita itu OP-nya di mana ya, biar aman ya. Kalau OP-nya sampai akhir periode, contohnya di sini kita loss ya. Tapi kalau kita OP-nya sampai di sini, cuma di sini aja, Q4 ini kita profit. Atau di sini kita profit juga. Perhatikan di sini ya. Ini kan resisten, semakin naik. Kita OP di candle ini, kita profit, meskipun kita nggak usah jauh-jauh di sini ya, OP-nya ya. Naik 1 kali profit. Kita OP di sini loss, kita kompen di sini profit. Daripada kita nunggu lama-lama bang ya. Jadi terserah tadi abang pakai yang mana. Ini kan kenapa saya riset teknikal ini, karena yaitu kalau kita loss gimana caranya kita mengurangi yang namanya kerugian. Perhatikan di sini ya. Ini support naik, ditembus naik. Nah, naik. Di sini kita open posisi buy, loss. Terus kita kompen di sini, masuk profit ya. Oke. Resisten semakin naik. Naik.
kita OP di sini ya. Masuk ya. Kita kalau kita mau komen dan kita nggak usah nunggu lama ke C 1 periode ya, langsung aja enak ya. Oke, di sini support di sini perhatikan pas ya, berarti ditembus ya. Kalau pas berarti ditembus, turun berarti turun kan, hitungannya kan turun. Kalau ditembus itu berarti hitungannya turun. Turun. Terus kita lihat di sini. Di sini tidak mampu menembus, berarti turun. Turun. Kita langsung open posisi sell di sini, kita loss, kita combine di sini, kita profit. Ketika kita sudah otak-atik kayak gini bang ya, kita itu bakalan menemukan teknik-teknik yang berlawanan dengan teknik yang sudah kita terapkan tadi ya. Tapi lebih baik kita fokus ke teknik yang awal biar nggak bingung gitu bang ya. Ini kan resisten, semakin naik, dia gak mampu menembus, terus di sini dia ngebreak, kita bisa OP selama 3 menit profit. Ini resisten semakin naik, terus tembus OP 2 menit profit itu bang ya. Enak juga teknik kayak gini bang. Ini support, ini support dibatalkan. Support ini menembus, terkonfirmasi profit. Resisten dibatalkan, terus bentuk resisten lagi, tapi tidak mampu menembus, gak mampu ngebreak. Posisi buy. Oke, mungkin ini dulu bang ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas tanpa batas.